Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview hasil materi yang telah disampaikan oleh Bapak Untung Putrajaya SPDMM yang berjudul Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Loli Nurfianto, Jabatan Kasubit Organisasi Profesi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Untung, dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai pejabat, baik pejabat pengawas, pejabat administrator, pejabat tinggi pratama maupun pejabat tinggi madya, itu akan mempunyai teori dan gaya kepemimpinan tersendiri. Baik itu teori kelebihan, teori sifat, keturunan, karismatik, bakat, maupun teori sosial. Dan gaya pemimpinan pun akan berbeda-beda. Baik itu ada yang menggunakan gaya transaksional, delegatif, otokratis, birokratis, ataupun partisipatif. Pada dasarnya kita sebagai pejabat, baik pengawas maupun lainnya, kita harus berpikir kreatif dan inovatif, bisa menciptakan suasana menyenangkan di tempat pekerjaan, peduli terhadap orang lain, bekerja sama, bisa menerima kesalahan dan beri pujian kepada pelaksana, dan menghargai usaha pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Kita sebagai pemimpin harus bisa mendengarkan, punya kesadaran, persuasi, empati, dan bisa mempunyai penyembuh dalam artian menciptakan hubungan emosional dengan pelaksana kita. Dari hal-hal tersebut, di sini saya akan mengungkit isu permasalahan pengelolaan kinerja yang ada kaitannya dengan tupoksi kami di Subit Organisasi Profesi ASN berupa fasilitasi organisasi profesi ASN di pemerintah Provinsi Bengkulu. Dapat saya sampaikan bahwa data-data organisasi profesi ASN di pemerintahan Provinsi Bengkulu itu belum valid dan belum lengkap. Maka disinilah saya akan mengangkat isu bagaimana data-data organisasi profesi ASN ini dapat terkumpul dan dapat kami sebagai subit organisasi profesi ASN memfasilitasi organisasi profesi ASN yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa terkadang peraturan tentang jabatan fungsional yang kaitannya dengan organisasi profesi itu terkadang berubah. Contoh, kami di BKD Provinsi Bengkulu, jabatan analis kepegawaian itu telah berubah nama menjadi analis sumber daya manusia aparatur. Nah, organisasi profesinya tentu akan berubah. Nah, kaitan perubahan ini akan ditindaklanjuti oleh pembina jabatan fungsional. Jabatan fungsional analis itu berada di BKN. Nah, bagaimana dengan teman-teman jabatan fungsional lainnya ketika organisasi profesinya sudah kadaluarsa? Nah, kita ketahui bahwa di jabatan fungsional itu ada angka kredit di unsur penunjang sebagai pengurus atau anggota yang mempunyai angka kredit. Nah, ketika organisasi profesi itu sudah habis masa kepengurusannya, apakah angka kredit mereka dapat diakui?
sebagai unsur penunjang. Itulah yang akan kami fasilitasi di organisasi profesi ASN ini. Kami siap memfasilitasi seluruh jabatan fungsional untuk berkoordinasi dengan pembina unit jabatan fungsional yang ada di pusat ketika organisasi profesi mereka telah habis masa jabatannya. Semoga dengan fasilitasi ini akan mempermudah para pejabat fungsional dalam menetapkan angka kredit dan tugas-tugas keseharian mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.